Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rani. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pertemuan ke-18 dari mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi yang berjudul Earnings Management, Insider Trading, dan Aksi Gorengan Saham. Kami dari anggota kelompok 9, yaitu terdiri dari Muhammad Helmi Wardianto, Christina Meliani Anggraini, Rani Fauzi, dan Safirda Fama Adraini. Di sini kita akan belajar 3 hal: insider trading dan disclosure, earning management, insider trading dalam etika bisnis, dan aksi gorengan saham. Insider trading dan disclosure. Disclosure dapat dipahami sebagai bentuk keterbukaan suatu perusahaan dalam melaporkan kebenaran kondisi keuangan dan non-keuangan yang dimiliki secara terbuka, terutama kepada pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, misalnya investor. Dalam SAK tahun 1994 telah menyatakan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mengikuti prinsip full disclosure. Tujuannya agar terbentuk kepercayaan publik yang tinggi terhadap pasar modal di Indonesia, termasuk kepercayaan dari pihak investor asing dalam menanamkan modalnya. Namun ternyata ada banyak pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan di dalam praktek pasar modal, salah satunya yaitu insider trading. Insider trading adalah suatu praktek ilegal dalam dunia investasi di mana seorang investor mendapat informasi yang pasti perihal peluang keuntungan dalam transaksi jual beli saham. Kepastian informasi tersebut tentu bersumber dari pihak di perusahaan terkait. Perdagangan efek yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan dasar informasi atau fakta material yang telah diketahui terlebih dahulu sebelum informasi tersebut diinformasikan kepada publik, dengan tujuan mendapatkan keuntungan jalan pintas di pasar modal. Praktek insider trading jelas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM), di mana dijelaskan bahwa orang dalam emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Earnings management merupakan suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan. Tindakan earning management sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Tindakan melakukan earnings management bersifat mengambil keuntungan jangka pendek. Tanpa menunggu proses yang sewajarnya, dorongan tindakan pihak manajemen melakukannya adalah ingin memperlihatkan kepada pihak pemegang saham terhadap prestasi kinerja perusahaan yang semakin lama semakin baik dan jauh lebih baik. Pihak manajemen perusahaan memungkinkan untuk dipertahankan karena prestasinya yang menonjol tersebut. Suatu perusahaan melakukan manajemen laba, yaitu yang memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi yang digunakan seperti FIFO, LIFO, dan menentukan HTP lainnya. Yang kedua, memberikan fleksibilitas kepada para manajemen untuk menggunakan perkiraan dalam menyusun estimasi. Yang ketiga adalah pihak manajemen perusahaan memiliki kesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan. Yang selanjutnya, konsep dasar modal sangat menguntungkan kejujuran sebagai fondasi bagi setiap perusahaan yang akan go publik, karena publik yang menaruh dan menetapkan sejumlah dana pada saat tiap perusahaan menginginkan agar dana yang diinvestasi menghasilkan keuntungan yang layak dan wajar. Saham goreng adalah saham perusahaan yang kenaikannya nilainya luar biasa. Kebiasaan karena pergerakannya direkayasa oleh pelaku pasar dengan tujuan tertentu. Sini cara kerja saham goreng yang cukup sederhana. Biasanya Banda menebar isu-isu bohong yang berkaitan dengan kinerja perusahaan atau industri usaha lainnya. Kemudian mereka membuat target pembelian saham palsu agar terkesan banyak investor tertarik pada saham tersebut. Disinilah kekhawatiran para investor yang itu terjebak dalam saham yang sebenarnya tidak potensial setelah dijual oleh bandar. Saham tersebut tidak lagi liquid, sedangkan investor sudah terlanjur masuk dalam investasi saham tersebut. Selanjutnya adalah cara jika misalnya goreng, yaitu yang pertama selalu pantau harga saham, yang kedua beli dengan porsi yang secukupnya, yang ketiga lakukan riset secara mendalam, keempat jangan terlena keuntungan besar. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Halo, selamat malam. Dengan saya Muhammad Helmi Wardanto, di sini saya akan mewakili dari kelompok kami,
yaitu kelompok 9, mengenai pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal Capita adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti yang sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Fungsi pasar modal. Pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. Pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen, bagian dari keuntungan perusahaan, kepada para pemiliknya. Oleh karena itu, penjual saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan, pembelian di pasar modal yang semakin meningkat, memberikan indikasi bahwa aktivitas bisnis sebagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Ya, selanjutnya instrumen investasi pasar modal. Di sini saya akan menerangkan 5 contoh investasi pasar modal, yaitu saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen, sebagai pasar uang, obligasi saham, atau efek lainnya. Obligasi. Kamu juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindah tangankan, dan pemegang memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Exchange Trade Fund. Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana. Sama-sama dikumpulkan secara kolektif, hanya saja EVT tersebut dengan Exchange Trade Fund bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Ya, derivatif. Selanjutnya, ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai turunan dalam jenis derivatif yang bisa kamu temukan di pasar modal, yaitu lebaran dan trade. Oke, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Kristina. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristina Melia Anggraini. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian yang telah saya sampaikan tadi. Di sini ada manfaat pasar modal. Pasar modal memiliki manfaat bagi emiten, pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat, berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku, maupun untuk para investor. Di sini ada beberapa manfaat. Ada manfaat pasar modal untuk emiten. 1. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. 2. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. 3. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. 4. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Selanjutnya ada manfaat pasar modal untuk investor. 1. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan tersebut
tercermin pada peningkatannya harga saham yang mencapai capital gain. 2. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan juga bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Selanjutnya ada 7 jenis risiko pasar modal. 1. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas ada risiko yang terjadi saat saham sulit dijual atau diberi tanpa mempengaruhi harga pasar. Hal tersebut terjadi karena kurangnya minat dari investor atau keterbatasan likuiditas terhadap beberapa saham. Dampak dari risiko investasi saham satu ini bisa terjadi ke penurunan harga jual. 2. Risiko foreign delisting. Risiko foreign delisting adalah situasi di mana perusahaan dipaksa untuk menghapus sahamnya dari bursa. Terdapat beberapa penyebab dari risiko investasi saham foreign delisting seperti kinerja keuangan yang buruk, laporan keuangan tidak akurat, dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. 3. Risiko capital loss. Risiko capital loss adalah kerugian yang bisa terjadi ketika nilai saham menurun dari harga beli. Risiko ini berhubungan dengan fluktuasi saham yang mempengaruhi beberapa faktor seperti kondisi pasar, kinerja perusahaan, sehingga berita ekonomi. Risiko investasi capital loss bisa berdampak pada kerugian finansial, nilai portofolio, dan psikologis investor untuk mengambil keputusan investasi di masa depan. 4. Risiko pasar systematic risk. Risiko pasar pada investasi saham berujuk pada fluktuasi harga saham. Yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasar secara keseluruhan. Risiko ini mempengaruhi seluruh pasar saham karena faktor eksternal dan tidak dapat dihindari. Risiko investasi saham ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi ekonomi yang fluktuasi, perubahan suku bunga, sentimen investasi, dan juga peristiwa politik. 5. Tidak sistematik. Unisystematic risk. Risiko tidak sistematik dalam investasi saham adalah risiko yang bersifat spesifik bagi suatu perusahaan dan hal tersebut tidak berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar saham. Secara keseluruhan, risiko tidak sistematik dalam investasi saham bisa berupa kebangkrutan likuiditas perusahaan. Risiko investasi saham ini merupakan risiko yang dapat dikelola dengan diversifikasi portofolio dan melakukan analisis yang cermat. 6. Risiko inflasi. Risiko inflasi dalam investasi saham adalah potensi penurunan daya beli akibat dari kenaikan tingkat inflasi. Inflasi adalah fenomena harga barang dan jasa secara umum meningkat dalam waktu tertentu. Dampak risiko inflasi terdapat inflasi saham secara lain, penurunan nilai real, pendapatan video juga mengaruh terhadap kinerja pasar saham. 7. Risiko kebangkrutan. Risiko kebangkrutan dalam investasi saham ada potensi perusahaan tidak dapat membayar hutang atau memenuhi kewajiban keuangannya. Risiko investasi saham ini dapat berdampak negatif pada nilai saham dan potensi menyebabkan kehilangan sebagian atau seluruh saham yang diinvestasikan. Risiko kebangkrutan bisa disebabkan kinerja perusahaan buruk, manajemen perusahaan yang tidak efisien, hutang berlebihan, atau persaingan industri. Selanjutnya, cara mengatasi risiko dalam pasar modal, yaitu ada 3 macam. 1. Konservatif. Profil risiko investasi yang konservatif mengacu pada tipe investor yang lebih mengutamakan kestabilan dan keamanan dana ketimbang keuntungan nilai investasi. 2. Moderat. Profil risiko moderat dalam investasi adalah tipe investor dengan tingkat toleransi risiko yang setara
antara keuntungan dan kerugian. 3. Agresif. Profil resiko agresif merujuk pada referensi atau kecenderungan seorang investor untuk mengambil resiko tinggi dalam berinvestasi. Sekian dari saya, penyampaian yang saya sampaikan tadi. Saya dari kelompok 9. Terima kasih atas penyampaian ini. Saya Christina Melia Anggreni dan Muhammad Helmi Wardianto, Rani Fauzi, dan Safirda Farma Adrani. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.